Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini masih bisa diberikan nikmat kesehatan serta kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan presentasi perkuliahan pada malam hari ini. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk PowerPoint dengan judul Sistem Pakar, yang akan dibawakan oleh Rinaldi Yusuf, Nadia Saie, Rizka Jamaludin, Utami Indah Lestari. Lanjut. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian sistem pakar, yang kedua ciri-ciri sistem pakar, yang ketiga keuntungan dari kelemahan sistem pakar, yang keempat konsep sistem pakar, yang kelima elemen manusia yang terkait dalam penggunaan dan pengembangan sistem pakar, yang keenam ada bentuk atau tipe sistem pakar, 7 struktur sistem pakar, 8 karakteristik dan elemen sistem pakar, yang 9 terakhir langkah-langkah pembuatan sistem pakar. Untuk itu materi ini pertama akan dibawakan langsung oleh Nadia Saie. Jadi yang pertama ada pengertian sistem pakar, di mana sistem pakar sendiri mempunyai arti sebagai knowledge based system, yang mana suatu aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri sistem pakar. Nah, di sini sistem pakar seringkali menunjukkan karakteristik seperti berikut. Yang pertama itu terbatas pada domain keahlian tertentu. Kemudian yang kedua berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Kemudian yang ketiga bisa digunakan dalam berbagai jenis komputer. Kemudian mudah dimodifikasi. Kemudian yang kelima itu sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai. Kemudian yang keenam itu bekerja secara sistematis. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Kemudian ada sistem pakar juga bisa menalar data-data yang tidak pasti. Kemudian yang terakhir itu bisa dikembangkan secara bertahap dan terbatas. Tentang keuntungan dan kelemahan dari sistem pakar. Baik, keuntungan dari sistem pakar yaitu yang pertama bisa meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua itu setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga itu mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Kemudian keuntungan yang keempat itu memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Next. Dan kita masuk kepada kelemahan sistem pakar. Apa sih kelemahan sistem pakar itu? Jadi kelemahannya yaitu terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Kemudian yang kedua, di dalam proses pembuatan sistem pakar sendiri itu memerlukan biaya yang besar, yang mana dengan biaya ini bisa tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Kemudian kelemahan yang ketiga, yaitu hasil tingkat evaluasi dari expert sistem ini tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu konsep sistem pakar. Lanjut. Konsep sistem pakar memiliki 6 hal yang menjadi konsep dasar dari sebuah sistem pakar, yaitu yang pertama ada keahlian. Keahlian yaitu suatu pengetahuan khusus yang diperoleh dari latihan, belajar, dan pengetahuan. Yang kedua ada pakar, yaitu keahlian oleh seseorang sebagai pakar
mengenal dan merumuskan, memecahkan masalah, menjelaskan sesuatu, dan menentukan. Yang ketiga ada pemindahan keahlian, yaitu tujuan sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seseorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Yang keempat ada menarik kesimpulan. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan alatnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Yang kelima ada aturan. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada kemampuan menjelaskan atau explanation capability, yaitu kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi yang diperoleh. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu elemen-elemen manusia yang terkait dalam penggunaan dan pengembangan sistem pakar. Lanjut. Yang pertama ada ahli domain, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua ada pengembangan sistem pakar, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan sistem pakar. Yang ketiga ada pengguna sistem pakar, yaitu individu yang menggunakan sistem pakar untuk mendapatkan solusi terkait dengan suatu masalah. Yang keempat ada spesialis domain, yaitu mereka berperan dalam pengujian dan validasi sistem pakar. Dan yang terakhir ada tim dukungan, yaitu individu yang memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem pakar setelah diimplementasikan. Lanjut. Selanjutnya yaitu bentuk atau tipe sistem pakar. Berdasarkan cara kerjanya, terdapat beberapa bentuk atau tipe sistem pakar yang umum digunakan. Yang pertama yaitu sistem pakar berbasis aturan, yaitu bentuk sistem pakar yang paling umum digunakan. Yang kedua ada sistem pakar berbasis kasus, yang dapat menyimpan dan mengelola basis pengetahuan dalam bentuk kasus-kasus yang relevan. Yang ketiga ada sistem pakar berbasis jaringan sematik. Sistem ini menggunakan grafik untuk melakukan penalaran dan memberikan solusi yang relevan. Yang keempat ada sistem pakar berbasis logika. Sistem ini menggunakan logika untuk merepresentasikan pengetahuan dan fakta dalam domain tertentu. Dan yang terakhir ada sistem pakar berbasis model. Sistem ini menggunakan model untuk melakukan analisis dan memberikan solusi yang tepat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berada di struktur sistem pakar. Ini gambar-gambar struktur sistem pakar. Nah, berikut ini merupakan beberapa bagian penyusun arsitektur dari sistem ini. Yang pertama, user interface, atau biasa dibilang antarmuka pengguna. Yang kedua, basis pengetahuan. Yang ketiga, knowledge equation atau akuisisi pengetahuan. Yang keempat, inference atau inference engine atau mesin atau motor inferensi. Yang kelima, workplace atau blackboard. Yang keenam, fasilitas penjelasan. Yang ketujuh, perbaikan pengetahuan. Yang kedelapan, karakteristik dan elemen sistem pakar. Nah, high performance. Sistem ini harus mampu memberikan respon berupa saran atau advice dengan tingkat kualitas yang sama dengan seorang pakar atau melebihinya. Yang kedua, adequate response time. Sistem juga harus mampu bekerja dalam waktu yang sama, baiknya atau lebih cepat dibandingkan dengan seorang pakar dalam menghasilkan keputusan. Yang ketiga, good reliability. Sistem harus dapat diandalkan dan tidak mudah rusak atau crash. Yang keempat, understandable. Sistem harus mampu menjelaskan langkah-langkah penalaran yang dilakukan seperti seorang pakar. Yang kelima, flexibility. Sistem harus menyiapkan mekanisme untuk menambah, mengubah, dan menghapus pengetahuan. Nah, di sini ada elemen-elemen sistem pakar. Yang pertama yaitu pengetahuan ahli.
Sistem pakar bergantung pada pengetahuan ahli dalam domain tertentu. Yang kedua, basis pengetahuan, tempat penyimpanan informasi yang digunakan oleh sistem pakar. Yang ketiga, mesin inferensi, melakukan proses inferensi berdasarkan input yang diberikan. Yang keempat, antarmuka pengguna, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem pakar. Selanjutnya, yang kelima, sistem manajemen pengetahuan, digunakan untuk mengelola dan memelihara basis pengetahuan dalam sistem pakar. Yang keenam, kemampuan penjelasan. Sistem pakar dapat memberikan penjelasan logis dan rinci tentang alasan dibalik keputusan yang diberikan. Yang ketujuh, sistem pembelajaran. Beberapa sistem pakar memiliki kemampuan belajar untuk meningkatkan kinerja sistem seiring waktu. Dan yang terakhir, keputusan atau solusi. Output dari sistem pakar adalah keputusan yang diberikan berdasarkan input pengguna dan pengetahuan ahli. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Langkah-langkah pembuatan sistem pakar. Lanjut. Yang pertama ada identifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, menentukan kesesuaian masalah. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, menghitung pengembalian investasi. Yang kelima, menyelesaikan pembuatan. Yang keenam, melaksanakan rekayasa pengetahuan. Yang terakhir atau yang ketujuh, merancang sistem. Lanjut. Kesimpulan dari sistem pakar yaitu dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam membantu pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, asalkan dirancang dan dikembangkan dengan baik, mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman ahli, dan terus diperbarui masih terbaru. Akan tetapi sistem ini perlu diimbangi dengan pilihan manusia. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.